Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyana Rizky Nur Utami dari kelas Agri Bisnis C dengan NIM 2020-0220-137. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah yang sudah saya buat dengan judul Psikologi Ibadah dalam Islam di Remaja. Nah, pengertian ibadah. Pengertian ibadah ini menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah amalan yang diniatkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang pelaksanaannya diatur oleh syariat, ketaatan menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Ibadah menurut bahasa berarti tunduk, taat mengikuti doa. Ibadah dalam arti taat diungkapkan dalam Al-Quran antara lain adalah Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam syariat Islam, tujuan akhir dari semua aktivitas hidup manusia adalah pengabdian, penyerahan diri yang total terhadap ketentuan Allah sehingga terwujud sikap dan perilaku yang lahir dari rasa yakin akan pengabdiannya kepada Allah. Ibadah juga motivasi, dorongan, semangat hidup yang bertujuan mendapat ridho Allah. Dalam Islam terdapat berbagai klasifikasi dan bentuk ibadah. Nah, secara garis besar itu ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah khasah khusus atau ibadah mahdah. Ibadah yang ketentuannya itu yang telah ditentukan pelaksanaannya seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ammah umum, yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah di dalam Islam amat istimewa hingga menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah demi mencapai keridhoannya, serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan olehnya. Setiap apa yang dilakukan, baik bersangkut dengan individu maupun dengan masyarakat, adalah ibadah menurut Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tersebut tertentu itu sebagai berikut, ada 5. Yang pertama, amalan yang dikerjakan hendaklah diakui Islam bersesuaian dengan hukum-hukum syara. Adapun amalan-amalan yang diingkari oleh Islam dan ada hubungan dengan yang haram dan maksiat, maka tidak dijadikan sebagai amalan ibadah. Yang kedua, amalan tersebut dilakukan dengan niat yang baik bagi tujuan untuk memelihara penghormatan diri, menyenangkan keluarga, memberi manfaat kepada umat, dan memakmurkan bumi. Yang ketiga, amalan tersebut harus dibuat dengan seindah-indahnya untuk menepati yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang maksudnya bahwa Allah suka apabila seorang dari kamu membuat sesuatu kerja dengan memperindah kerjanya. Psikologi ibadah dalam Islam self-pleasure. Dan yang keempat, ketika membuat amalan tersebut, hendaklah senantiasa menurut hukum-hukum syara dan ketentuan batasnya, tidak menzalimi orang lain, tidak khianat, tidak menipu, dan tidak menindas atau merampas hak orang. Dan yang kelima, tidak melalaikan ibadah-ibadah khusus seperti sholat, zakat, sebagainya dalam melaksanakan ibadah-ibadah umum. Oleh itu, ruang lingkup ibadah dalam Islam sangat luas. Ia adalah seluas hidup seseorang muslim dan kesanggupan serta kekuatannya untuk melakukan apa saja amal yang diridhoi oleh Allah dalam jangka waktu tersebut. Dasar-dasar ibadah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mendahulukan kehendak perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua, takut. Ia tidak merasa takut sedikit pun kepada segala bentuk dan jenis makhluk selain Allah. Dan yang ketiga, harapan, yaitu harapan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah tanpa pernah merasa putus asa. Hakikat dan tujuan ibadah. Hakikat ibadah menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah sebuah terminologi integral yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa hakikat ibadah adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW pada semua perintah dan larangannya. Sesuatu yang bentuknya seperti ibadah, tapi diperbuat tanpa perintah tidaklah dapat disebut sebagai ibadah. Akan tetapi, sesungguhnya ibadah dengan pengertian yang hakiki itu merupakan tujuan dari dirinya sendiri. Dengan melakukan ibadah, manusia akan selalu tahu dan sadar bahwa betapa lemah dan hinanya mereka bila berhadapan dengan kekuasaan Allah, sehingga ia menyadari benar-benar kedudukannya sebagai hamba Allah. Makna ibadah
Area ibadah itu sangat luas sehingga mencakup seluruh perilaku yang dicintai Allah. Ibadah adalah suatu kata yang maknanya mencakup seluruh perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang tersembunyi dan yang tampak. Ibadah adalah cita dan ketundukan yang sempurna. Pada saat kita mencintai, namun kita tidak tunduk kepadanya, maka kita belum menjadi hambanya. Pada saat kita tunduk kepadanya, tapi tanpa ada rasa cinta, kita pun belum menjadi hambanya. Jalan agar ibadah dapat diterima oleh Allah. Ibadah dalam arti sebenarnya adalah takut dan tunduk sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Seseorang akan belum sempurna ibadahnya kalau hanya dilakukan lewat perbuatan saja, sedangkan perasaan tunduk dan berhina diri itu belum bangkit dari hati. Bila ibadahnya dikerjakan bukan karena Allah, hanya karena maksud lain, misalnya saja hanya ingin dilihat orang dan mendapatkan pujian, berarti ia telah mempersekutukan Allah dan ibadah yang dikerjakan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah, kita harus memiliki 3 sifat sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas. Artinya, hendaklah ibadah yang kita kerjakan itu bukan karena mengharap pemberian dari Allah, tetapi semata-mata karena perintah dan ridhonya, juga bukan karena mengharapkan surga, dan jangan pula karena takut kepada neraka. Karena surga dan neraka tidak dapat menyenangkan atau menyiksa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan riya, artinya beribadah bukan kepada malu kepada manusia dan supaya dilihat dan supaya dapat dilihat. Dan yang ketiga, bermuqarabah, artinya yakin bahwa Allah itu melihat dan selalu ada di samping kita sehingga kita bersikap sopan kepadanya. Nah, ada ciri-ciri orang yang terhalang mendapatkan kenikmatannya dari ibadah. Yang pertama, mereka merasa benci untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, dan mereka benci untuk berjihad. Surat At-Taubah ayat 81. Yang kedua, apabila mereka diajak berinfak di jalan Allah dengan harta yang nantinya akan kekal dan akan kembali kepadanya dengan berlipat ganda, maka ia enggan menginfakkannya sekalipun mereka menginfakkan harta mereka. Mereka akan mengeluarkan harta yang paling buruk. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan diri padanya. Al-Baqarah ayat 267. Ketiga, orang yang terhalang dari kenikmatan beribadah akan tidur, dan orang yang cinta kepada Allah akan bangun untuk sholat. Dan yang keempat, malas untuk melakukan beramal. Nah, dari kesimpulan pembahasan singkat saya tadi ini, bahwa ibadah adalah ketundukan yang tidak terbatas bagi pemilik keagungan, dan tidak terbatas pula dalam Islam. Perhubungan dapat dilakukan oleh seorang hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah di dalam Islam tidak berhajat adanya orang tengah sebagaimana yang terdapat pada setengah-setengah agama lain. Begitu juga tidak terdapat dalam Islam tokoh-tokoh tertentu yang menubuhkan suatu lapisan tertentu yang dikenali dengan nama tokoh-tokoh agama yang menjadi orang-orang perantaraan antara orang ramai dengan Allah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mulimahdah adalah suatu rangkaian aktivitas ibadah yang dikerjakan oleh Allah, dan bentuk aktivitas tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah, serta terlaksana atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran teologis dari masing-masing individu. Nah, yang kedua itu ibadah ghairu muhdath, yakni sikap gerak-gerik tingkah laku dan perbuatan mempunyai 3 tanda. Yang pertama itu ikhlas sebagai titik tolaknya, yang kedua keridhaan Allah sebagai titik tujuannya, dan yang ketiga amal saleh sebagai garis amal. Dan mungkin penjelasan singkat dari saya ini sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal sampai akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.